Halo, berjumpa lagi dengan saya Bruder Theo. Apa kabar? Semoga Anda sehat dan baik-baik saja. Saudara dan saudari sekalian, kali ini saya ingin berbagi inspirasi yang berkaitan dengan membandingkan atau membanding-bandingkan. Kebetulan pagi tadi saya merenungkan bahan renungan hari ketiga Sekolah Nazaret tentang bagaimana meneladan Santo Yusuf, bapa keluarga Nazaret. Dan ketika saya membaca bahan renungan itu, saya langsung tersentuh pada bagian yang membicarakan tentang membandingkan atau membanding-bandingkan. Nah, kata ini atau ungkapan ini, istilah ini menyentuh saya dan membawa ingatan saya pada masa kanak-kanak saya. Pada waktu itu saya di kelas 6 SD, jadi duduk di kelas 6 SD, sekitar usia 12 tahun atau 11 tahun waktu itu, karena saya masuk di kelas 1 SD usia 5 tahun. Nah, pada suatu saat ketika saya pulang bermain sebagai anak-anak tentu saja, lalu sampai di rumah tiba-tiba ayah saya mengatakan kepada saya bahwa saya tidak seperti si A, tetangga saya, yang rajin, yang pinter, dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu saya lalu kemudian merasa sedih dan sakit, merasa kecewa, karena mengapa saya dibanding-bandingkan dengan orang lain yang tentu saja situasi keluarganya, fasilitas yang saya miliki, keadaan keluarga, dan yang lain sebagainya itu berbeda dengan situasi, keadaan, dan latar belakang hidup saya dalam keluarga saya. Nah, bagi saya itu memang mengecewakan dan menjadi tidak nyaman dalam hidup. Nah, oleh karena itu, ketika saya menginjak remaja dan mulai dewasa dan sampai sekarang tentu saja, saya memiliki prinsip tidak senang dan tidak suka untuk membanding-bandingkan, baik membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain maupun juga membanding-bandingkan orang lain yang satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena membandingkan itu bagi saya itu paling tidak memiliki dua akibat negatif. Yang pertama adalah orang bisa bersikap sombong karena ketika membandingkan dengan orang lain, dia merasa, oh saya lebih baik, saya lebih hebat, saya lebih kaya, saya lebih pintar, dan seterusnya. Lalu bisa berakibat negatif menjadi sombong dan mudah untuk menghakimi orang lain, mudah untuk merendahkan orang lain. Begitu juga kalau kemudian saya membandingkan dengan orang lain, lalu kemudian saya merasa, loh kok saya kurang pintar, saya kurang kaya, saya kurang hebat, dan seterusnya. Lalu saya menjadi minder. Nah, rasa minder itu bisa sekali tidak mendorong saya untuk menjadi lebih baik, tapi justru semakin memperburuk situasi diri saya dan membuat lumpuh, tidak mau berusaha, tidak mau berkembang, dan seterusnya. Nah, saudara dan saudari sekalian, tentu saja saya sudah memaafkan orang tua saya sudah menerima situasi ketika saya dibandingkan itu, dan itu sebagai pembelajaran bagi saya. Saya tidak senang untuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain, tidak suka juga membandingkan orang lain dengan yang lainnya. Oleh karena itu juga, karena membanding-bandingkan itu bisa menyebabkan orang itu terdorong hanya untuk kompetisi, untuk bersaing, bukan untuk bekerja sama, untuk kooperatif, tapi bersaing. Bagaimana aku bisa menjadi lebih baik, bagaimana aku bisa menjadi lebih cepat, bagaimana aku bisa mengalahkan orang lain, dan seterusnya. Dan kalau terjadi kompetisi yang tidak sehat itu, seringkali juga kita bisa melakukan segala cara hanya demi kepuasan ego kita dan tidak menghargai orang lain. Nah, kalau mau berkompetisi, mau bersaing, ayo kita bersaing dengan diri sendiri. Kita belajar untuk lebih baik setiap harinya.
ya, meningkatkan kualitas diri dengan menerima karunia-karunia Tuhan dan meningkatkan, melipat gandakan karunia-karunia itu ya, seoptimal mungkin, sehingga kita juga bisa menggunakannya seoptimal mungkin untuk orang lain. Kita manfaatkan untuk kita bagikan kepada banyak orang. Nah, saudari dan saudara sekalian, ya, marilah kita berusaha untuk tidak membanding-bandingkan. Ya. Kalau itu hanya akan mengakibatkan akibat negatif, yaitu kesombongan atau minder, dan juga kompetisi yang tidak sehat. Sekali lagi, yang utama, kita semua diciptakan Tuhan begitu indahnya dengan segala anugerah talenta. Ya. Tentu talenta ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5, dan seterusnya. Tapi yang paling penting bagi kita masing-masing adalah mengembangkan talenta yang kita miliki seoptimal mungkin dan menyediakan kondisi-kondisi, situasi-situasi yang bisa menyebabkan kita bertumbuh, berkembang secara alamiah sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar kita menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang bermakna, ya, dengan mensyukuri bahwa kita diciptakan Tuhan dengan banyak karunia. Dan tugas kita adalah mengembangkan seoptimal mungkin, ya, untuk juga berbagi kepada banyak orang yang membutuhkan. Berkompetisilah dengan diri sendiri. Hari ini kita usahakan lebih baik daripada kemarin, dan besok lebih baik dari hari ini. Sehingga kita terus berproses semakin optimal, semakin sempurna dalam tanda kutip sebagai ciptaan Tuhan. Selamat mencoba, dan Anda pasti bisa. Sekian dan terima kasih.